Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau ngasih tutorial cara mengganti harddisk CPU menjadi SSD. Dan ini adalah SSD-nya. Dan salah satu alasan kenapa harddisk yang ada di CPU ini mau gue ganti itu karena CPU ini sudah mulai lemot. Jadi kayaknya butuh upgrade SSD. Mereknya Bulldozer SSD SATA 3,2,5 solid set drive. Di sini kapasitasnya 256 GB dan ini adalah spesifikasinya. Bagian samping dan bagian bawah. Oke, dan langsung aja kita buka. Udah nggak ada ya, polosan aja begini. Dan ini adalah SSD-nya. Ini bisa dilihat SSD-nya seperti ini. Kemudian ini ada dua colokan yang nanti kita ganti ke CPU ini. Dan sekarang kita coba aja buka si CPU-nya. Oke, dan ini adalah harddisk. Dan sekarang kita mau upgrade ke SSD. Oke, sebetulnya di sini gue bukannya mau ganti si harddisk ini, tapi gue tambah. Nah, adanya SSD ini dikhususkan untuk sistem operasinya yang biasa kalau misalkan kita dilihat di partisi di komputer atau di laptop itu ada local disk C dan ada local disk D. Local disk C itu biasanya khusus untuk sistem, kayak kita install Windows-nya di situ, kemudian software-software yang lain misalkan Adobe, Microsoft itu. Nah, diinstalnya ke local disk C dan ini akan menjadi local disk C secara terpisah. Dan harddisk yang udah ada itu akan dijadikan local disk D, tempat penyimpanan data. Salah satu kekurangan kalau beli SSD merek ini, kita nggak dapat baut kecil. Jadi untuk masang ini SSD ini ke sini harus cari baut sendiri dan nggak tahu ini cocok atau enggak. Sekarang kita coba pasang aja. Oke, sudah terpasang walau bautnya cuman 2 dan yang sebelah sini nggak pas, yang penting nyangkut aja karena nggak terlalu berat. Sekarang kita pasang kabel-kabelnya. Kita butuh kabel SATA. Nah, di sini gue udah nyiapin kabel SATA karena ini SSD-nya jenisnya SATA 2,5. SSD itu banyak jenisnya ya, ada SSD SATA, M.2, NVMe. Cuman yang kayaknya yang paling rendah itu atau seri terbawahnya itu SSD SATA. Kenapa gue pilih SSD SATA? Kenapa nggak pakai tipe yang paling tinggi? Karena ini CPU-nya ya bisa bilang jadul. Dia mainboardnya belum support untuk port USB, belum support untuk SSD NVMe dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita pasang si kabel SATA ini di sini. Di sini ada portnya.
Kemudian si ujungnya lagi kita colok ke SSD-nya. Nah, dan yang terakhir kita colokin power. Kita colokin powernya untuk si kita colokin kabelnya untuk kabel powernya untuk menyuplai si SSD. Pastikan tercolok dengan baik, nggak goyang, dan sudah. Seperti itu aja caranya, gampang. Di sini ada hard disk 1 tera yang difungsikan untuk menyimpan data, dan kemudian di sini ada SSD 256 GB yang difungsikan untuk sistem. Jadi mudah-mudahan lebih cepat lagi. Oke, kita lanjut ke pemasangan CPU-nya.